rakyat sekarang ini sudah ingin fokus kepada ekonomi dan kesehatan. Rakyat sudah lelah kalau masih disuguhi juga dengan isu-isu politik, permainan-permainan politik yang seringkali membuat rakyat susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu semakin sukses. Hari ini ada informasi yang sangat mengejutkan di tanah air kita. Informasi ini benar-benar menggemparkan bagi dunia politik di tanah air. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengadakan jumpa pers mengemukakan satu hal yang mengejutkan, di mana kepemimpinan Partai Demokrat ingin dikudeta. Lebih lengkapnya saya ingin menyampaikan berita yang diturunkan okezone.com hari ini. Demokrat mau dikudeta, AHY surati Presiden Jokowi. Jakarta. Ketua Umum atau Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa ada dugaan upaya pengambil alihan kepimpinan Partai Demokrat dari lingkungan kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kemudian ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pemilu presiden Pilpres 2024 mendatang. Namun AHY tetap mengedepankan praduga tak bersalah, sehingga ia langsung menyurati Presiden Jokowi perihal informasi yang ia dapatkan tersebut. Karena itu, tadi pagi saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini, kata AHY di Taman Politik Isma Proklamasi DPP Partai Demokrat Jakarta, Senin 1 Februari 2021. AHY mengungkap gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai kerana menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo, beber putra sulung Presiden RI ke-6 itu. Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute itu mengungkap, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai Demokrat. Dan ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketum PD Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang, ungkap AHY. AHY menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB
dan para pelaku menargetkan 360 pemilik suara di Demokrat. Pihaknya juga sudah mencium gejala ini sejak 1 bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkaran kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam. Terangnya, hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha, Ketua Dewan Kehormatan Wanhor Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anissa Pohan. Dengan pemberitaan ini, kita melihat muncul lagi satu peristiwa politik yang bagaimanapun ini adalah mengejutkan bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia. Apalagi sekarang kita dalam kondisi ekonomi yang buruk dan dalam kondisi perpolitikan kita yang juga terbilang agak kisruh akhir-akhir ini. Apalagi kita sekarang dalam serangan wabah pandemi yang belum ada tanda-tanda akan menurun. Berbicara tentang pengambil alihan kekuasaan di partai, sebenarnya memang suatu partai harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi seperti itu. Saya masih ingat ketika di era Orde Baru, bagaimana Ibu Megawati sebagai orang yang sangat begitu dianut oleh warga Banteng. Waktu itu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia. Kita masih ingat dalam Munas di Medan waktu itu sudah dimenangkan oleh Ibu Megawati, tetapi kita melihat waktu itu bagaimana kerasnya pemerintahan atau penguasa saat itu, sehingga seperti dianulir kemenangan Ibu Megawati saat itu. Berlanjut pada Munas di Semarang. Lagi-lagi Munas di Semarang itu kisruhnya bukan main. Di satu sisi warga Partai Demokrasi Indonesia PDI tidak menginginkan selain daripada Ibu Megawati yang memimpin partai, tetapi lagi-lagi penguasa waktu itu menginginkan selain Ibu Megawati, di mana waktu itu kita tahu Bapak Suryadi memimpin Partai Demokrasi Indonesia waktu itu. Beranjak dari sana, di dunia politik memang perebutan kekuasaan, percaturan kekuasaan, percaturan dongkel-mendongkel seperti hal yang biasa. Dan ini merupakan bagaikan makanan bagi orang politik. Hanya saja bagi rakyat biasa ada keterkejutan jika hal-hal seperti ini terjadi. Terhadap tudingan ke lingkaran kekuasaan di istana, itu memang boleh-boleh saja. Bisa iya, bisa tidak. Yang namanya politik tidak ada hitam putih. Tidak ada kepastian benarkah isu ini, atau tidak ada pula kepastian tidak benarkah isu ini. Sehingga memang bagus apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat melalui sepucuk surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo mengklarifikasi kebenaran informasi itu.
Itu memang yang sangat penting, dan itulah bentuk tabayun dari Demokrat terhadap isu yang berkembang. Namun demikian, tentu semua ini nanti kondisi politiklah yang menentukan apakah ini benar-benar terjadi ataukah ini hanya sebatas isu belaka, atau apakah ini ada tujuan lain dari pihak-pihak yang terkait dengan Partai Demokrat maupun pihak-pihak yang terkait dari, kalau memang ada yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. Namun kelihatannya pihak Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah menerima surat pernyataan kesetiaan dari seluruh pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Berarti kalau ini benar, kalaupun isu itu benar, AHY sekarang berada dalam kondisi yang sangat kuat. Tetapi sekali lagi, yang namanya permainan politik tidak ada yang sangat kuat, tidak ada yang sangat lemah. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun sekali lagi, masyarakat atau rakyat Indonesia tentu ingin stabilitas politik tetap aman, tertib dan terkendali di Indonesia. Sehingga yang kita hadapi sekarang cukuplah bagaimana kondisi ekonomi yang terpuruk, bagaimana pemulihan ekonomi sesegera mungkin bisa kita lakukan seiring dengan pemulihan kesehatan. Sebab rakyat sudah sangat lelah oleh kekisruan demi kekisruan politik yang ada di tanah air kita selama ini. Semoga Partai Demokrat bersama seluruh partai yang lain tetap adem, tetap terkendali. Dan kalau ada yang terkena isu, juga demikian hendaknya. Kalau ada, tentu kembali lagi bagaimana agar Indonesia kembali tetap aman, tentram, dan kalau tidak, tentu juga bisa dengan jauh besar menanggapinya. Dan sekali lagi, rakyat butuh ketenangan, rakyat butuh kenyamanan, rakyat butuh keseriusan pemerintahan sekarang di dalam mensejahterakan mereka, di dalam menyehatkan mereka, di dalam merukunkan mereka. Semoga Indonesia makin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.